Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab soal bahasa Indonesia dari mulai sejarah bahasa Indonesia, fungsi dan kedudukan, dan ragam bahasa. Soal yang pertama, bagaimana sejarah bahasa Indonesia itu? Berbicara tentang sejarah bahasa Indonesia sendiri lahir pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana pada tanggal tersebut semua pemuda berkumpul dan berikrar Sumpah Pemuda. Dan bahasa Indonesia yang kita gunakan saat ini resmi bahasa Melayu. Bahasa Indonesia atau bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa penghubung di beberapa negara Asia Tenggara. Terbukti pada perjalanan Pigafetta yang mengikuti perjalanan Magellan. Pada saat kapal mereka berlayar ke Tidore, mereka menuliskan kata-kata berbahasa Melayu. Jadi, sejarah bahasa Indonesia sendiri lahir dari bahasa Melayu. Itu bisa kita satukan dengan bahasa Indonesia, sehingga terciptalah rasa sepenanggungan dan satu kebangsaan. Yang keempat, alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Dengan bahasa Indonesia, kita dapat berinteraksi di berbagai bidang kehidupan. Yang ketiga, alat penghubung pada tingkat nasional serta kepentingan pemerintah. Maksud dari ini, pemerintah pasti mempunyai informasi yang akan disebarluaskan kepada masyarakat. Jadi, pemerintah menggunakan bahasa Indonesia untuk menyebarluaskan informasi tersebut kepada masyarakat agar masyarakat dapat mudah memahami informasi yang diberikan oleh pemerintah. Yang keempat, alat pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kebudayaan, ilmu pengetahuan seperti buku-buku ataupun majalah, dan teknologi, semua disebarluaskan dengan bahasa Indonesia. Soal yang ketiga, jelaskan ragam bahasa yang ada di Indonesia beserta contohnya. Ada ragam tulis dan ada ragam lisan. Ragam tulis diperlukan kecermatan dalam pemilihan kata dan ejaan. Ragam tulis di sini bisa disamakan seperti kata baku. Contoh dari ragam tulis, saya sudah membaca buku itu. Yang kedua, ragam lisan. Ragam lisan di sini pemakaiannya disesuaikan dengan kondisi. Jadi, dapat terjadi pelepasan makna. Ragam lisan di sini juga bisa disamakan dengan kata tidak baku. Contohnya, sudah saya baca buku itu.